Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah taala mempertemukan kita dalam majlis kita ini, yang mana tidak ada yang kita harapkan dalam majlis ini melainkan kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala telah ridho kepada bahasa Arab sebagai bahasa yang Allah ridhoi untuk menjadi bahasa penghubung antara kita dengannya. Allah taala mensyaratkan kepada kita untuk kita beribadah dalam salat kita itu dengan bahasa Arab. Kemudian dalam doa kita dengan bahasa Arab. Demikian juga di dalam kita membaca Al-Quran, membaca kitab suci, membaca firman Allah Ta'ala juga dengan bahasa Arab. Maka tentunya dengan seperti itu kita berharap dengan kita mempelajari bahasa Arab kita juga mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, yang mana Allah telah meridhoi bahasa ini sebagai bahasa kaum muslimin atau bahasa umat Islam ini. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita insya Allah akan melanjutkan pelajaran kita ya. Sekarang kita masih berada di jilid yang kedua dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Ibrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan masuk kepada pelajaran terakhir dari kitab jilid yang kedua, tepatnya pada pelajaran ke-31. Ya. Jadi pelajaran ke-31 ini adalah pelajaran terakhir dari kitab jilid yang kedua. Nah, untuk itu silakan bisa dibuka ya bukunya di kitab jilid yang kedua halaman 218 ya, halaman 218. Baik. Nah, sebagaimana biasa mu'alif mengawali pelajaran 31 ini dengan dialog di sana. Nah, ad-darsu al-hadiya was-salasun. Ya, ada ad-darsu al-hadi was-salasun. Pelajaran yang ke-30. Di sana ada dialog antara al-mudarris yaitu Pak Guru dengan murid-muridnya. Maka diawali dengan Pak Guru dulu. Al-mudarris bertanya, Aina talibani al-jadidani? Ya, di manakah kemanakah dua murid yang baru itu? Nah, maka dijawab oleh Ali. Ali mengatakan bahwasanya huma fil maktabah. Mereka berdua ada di maktabah. Zahaba liya'khudha al-kutuba al-muqarrarata. Ya, zahaba mereka berdua pergi, liya'khudha agar mereka berdua mengambil gitu ya, mengambil al-kutuba al-muqarrarata, ya, kitab muqarrar ya, buku-buku pelajaran atau buku paket pelajaran. Nah, Pak Guru bertanya lagi, mata zahaba, kapan mereka berdua pergi? Nah, Ali menjawab, zahaba fil hisati tsaniyah. Mereka berdua pergi pada jam kedua. Lalu setelah beberapa saat, Ali bertanya kepada Pak Guru, ya Ustaz, wahai Ustaz, uridu an asyari mu'jaman Arabiyyan. Saya ingin untuk membeli kamus bahasa Arab. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayyidin. Ya, saya ingin agar Anda menunjukkan kepada saya ke kamus yang baik. Maka Pak Guru menjawab pertanyaan dari Ali. Ishtar ya al-mu'jama, ya kalau dibandingkan menjadi ishtaril ya, ishtaril mu'jama al-wasita fa innahu mu'jamun jayyidun. Ya, belilah kamus al-wasit karena itu adalah kamus yang baik. Maka Ahmad berkata kepada Pak Guru, al-yaum yang tahi al-juz'us tsani. Pada hari ini akan berakhir ya kitab jilid yang kedua. Mata nabda al-juz'as salisah. Kapan kita akan mulai ya pelajaran dari kitab jilid yang ketiga? Maka Pak Guru menjawab ya fil usbu'il qadim insyaallah ya. Kita akan mulai jilid yang ketiga pada pekan depan insyaallah. Naqra'u al-yauma as-safhataini. Kita akan membaca pada hari ini 2 halaman.
al-akhirataini yang paling akhir, kedua yang akhir, minal juz'its tsani, dari juz yang kedua atau jilid yang kedua. Nah, dari pemaparan atau dialog ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang nanti insya Allah kita akan bahas dalam latihan-latihannya. Nah, kita sekarang masuk kepada latihannya. Latihan yang pertama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan ini terkait dengan isi dari dialog yang sudah kita baca barusan ya. Nah, ya pertanyaan adalah jawablah di pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, ya mungkin bisa langsung dikerjakan dulu ya. Nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di-pause dulu videonya. Nah. Baiklah para pemirsa sekalian yang diberkahi Allah, kita jawab ya untuk latihan yang pertama ini. Pertanyaannya adalah aina dhahaba at-talibani al-jadidani walimah, ya. Kemanakah perginya dua murid yang baru itu dan mengapa? Ya, walimah ini dalam bahasa Arab itu bisa semakna dengan kata walimada, dan untuk apa. Jadi menanyakan alasan dari sebabnya mereka pergi. Nah, jadi itu ya pertanyaan walimah itu maknanya adalah seperti walimada ya, walimada. Dan untuk apa mereka pergi. Baik. Nah, jadi di sini ketika ditanyakan kemana mereka berdua pergi, dua murid yang baru itu pergi, maka jawabannya tadi di dalam ini adalah yaitu apa? Ya, zahaba ilal maktabah ya, atau kalau ditanyakan tempat ya, kalau misalkan tadi ila aina berarti artinya ada kemana ya, ila aina. Tapi kalau aina saja berarti di mana ya, di mana ya perginya dua murid yang baru tadi. Maka ini bisa langsung dijawab seperti ini ya, huma fil maktabah, mereka berdua ada di maktabah. Nah terus pertanyaan walimah artinya adalah walimah dan untuk apa mereka pergi kedua, maka dijawab dengan jawaban ini ya. Nah, liyakhudha al-kutuba al-muqarrarah ya, liyakhudha al-kutuba al-muqarrarah. Baik. Lanjut yang kedua. Madza yuridu Aliyun an yashtari? Apa yang diinginkan oleh Ali untuk dibeli, untuk dia beli. Ya, madza yuridu Aliyun an yashtari. Jadi apa yang Ali ingin beli? Nah, maka ini bisa dilihat dari teks tadi adalah yuridu ya, kalau sini uridu diganti ya berarti ya. Yuridu an yashtariya ya, yuridu an yashtariya. Jadi sini diganti ya, ini juga diganti ya. Yuridu an yashtariya mu'jaman Arabiyan ya, kamus bahasa Arab tetap ya. Ya, jadi hanya di sini aja alif diganti dengan ya, hamzahnya diganti dengan ya ya. Nah, baik, kita lanjutkan yang ketiga. Mata yabda'ut tullabu al-juz' as-salisa. Ya, mata kapan para siswa akan memulai pelajaran dari kitab jilid yang ketiga. Maka ya yabda'u ya bisa langsung ditulab diganti dengan domirnya ya. Nah, ini adalah fi'il mudhari ya. Jadi hum yabda'una ya, mereka akan memulai ya, yabda'una al-juz' as-salisa ya, fil usbu'il qadim insya Allah ya, fil usbu'il qadim insya Allah. Baik. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, selesai kita latihan yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya, mu'alif menyampaikan kepada kita, perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Renungkan yang berikut ini. Baik. Mu'alif menyampaikan beberapa poin di sana ya. Contohnya, indi mu'jamun jayyidun. Saya memiliki kamus yang baik. Coba perhatikan di sini kata mu'jamun, indi mu'jamun jayyidun. Nah, kita mendapati di sini ada kata jayyidun. Nah, kata jayyidun di sini ini adalah kata yang menduduki posisi sebagai na'at. Ya, na'at itu ya kata yang mengikuti kata sebelumnya atau yang disebut dengan man'utnya. Na'at man'utnya. Nah,
kata na'at ini adalah yang mengikuti man'ut, ya. Mengikuti dalam hal apa? Dalam 4 hal ini. Ya. Jadi dia harus sama sesuai dengan man'utnya dalam 4 hal ini. Yang pertama, dalam segi i'rabnya. Segi i'rab. Kalau man'utnya atau yang diikuti itu adalah marfu seperti ini, maka na'atnya juga harus marfu. Ya. Contohnya di sini ada hadza kitabun jayyidun, sama-sama marfu'nya dhammah dan dhammah, ya. Lalu contoh yang kedua, kalau misalkan man'utnya di sini adalah mansub, ya, dalam posisi nasab, juga na'atnya juga harus nasab, ya. Maka contohnya di sini adalah qara'tu kitaban jadidan, ya. Saya telah membaca kitab yang baru. Nah, di sini kan kalau tadi hadza kitabun jadidun, ini adalah kitab yang baru. Nah, maka jadidun ini sebagai naatnya dari kitabun, ya, dhammah, tanwin dhammah tidak ikut tanwin dhammah. Di sini kitaban jadidan, ya, maka dia sama, ya, ban dan dannya, tanwin fathah dan tanwin fathah. Sama-sama mansubnya. Lalu kalau misalkan contohnya di sini ada hadza ismu kitabin hadza ismu kitabin jadidin. Ini, ya, adalah nama kitab yang baru. Ya, nama kitab yang baru itu. Nah, jadi di sini kitabin tanwin kasrah atau dia majrur, ya. Kemudian juga jadidin juga majrur, sama, ya, harus mengikuti depannya atau mengikuti man'utnya. Ini dari sisi pertama adalah dari sisi i'rabnya harus sama, ya. Lalu yang kedua juga harus sama dari segi apa? Tadzkir dan ta'nis, dari muzakkar dan mu'anasnya, laki dan perempuannya, jenisnya. Nah, baik, misalkan contohnya bagaimana? Contohnya di sini Ahmad. Ahmad laki-laki, jelas ya, laki-laki. Ahmad lahu ibnun kabirun. Ahmad dia memiliki putra yang besar. Ya. Jadi ini kabirun ini adalah dia bentuknya mudzakkar, ya, tidak ada tak marbutohnya, kabirun. Kenapa? Karena mengikuti ibnun. Ya, ibnunnya ini laki-laki, anak laki-laki, kabirun yang besar. Nah, wa bintun shaghiratun, dan seorang putri yang kecil. Nah, coba perhatikan di sini kabirun dan shaghiratun. Mengapa beda? Ya, karena shaghirah di sini dia memiliki atau mengikuti man'utnya bintun, yaitu anak perempuan. Bintun anak perempuan, maka di sini shaghiratun, ya, sebagai naatnya dia harus mengikuti sebagai perempuan. Nah, ditambahkanlah tak marbutoh, ya. Jadi seperti apa? Bintun shaghiratun. Jadi naatnya mengikuti man'utnya dari segi jenisnya laki-laki dan perempuannya. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga, naat akan mengikuti man'ut, ya, dalam perkara apa? Dalam perkara ifrad wa tasniyah wal jama', ya. Dari segi mufradnya, nah, atau segi tunggalnya, musanna itu bentuk duanya, dan jamak itu bentuk jamaknya. Nah, contoh di sini ini sampaikan mu'alif adalah lana mudirun sholihun, ya. Kita memiliki mudir, kepala sekolah yang soleh, yang baik. Nah, sholihun di sini ini bentuknya tunggal atau mufrad. Kenapa? Karena mudirun adalah tunggal. Nah, beda dengan wa mudarrisani jayyidani, dan juga dua guru yang keduanya baik. Nah, jayyidani keduanya baik. Kenapa di sini pakai alif tasniyah, alif lisnain? Ya, karena dia mengikuti man'utnya, yaitu man'utnya adalah dua, mudarrisani, ya, mudarrisani. Kalau sama-sama dua, ya, makan dua, maka naatnya juga harus dua. Baik, kemudian contoh berikutnya adalah wa zumala'u mujtahiduna, ya, dan juga para teman-teman yang mereka itu rajin, ya. Nah, mujtahidun, ya, ini ada waw jamaah di sini. Maka kenapa dengan waw jamaah? Karena di sini ada zumala. Zumala itu, ya, bentuknya banyak, ya, jamak, ya, mereka apa ini jamak taksir, ya. Maka karena ini jamak, maka kemudian, ya, naatnya juga mengikuti man'utnya, itu sama-sama dengan jamaknya. Jadi mujtahidun. Baik. Nah, ini perkara yang ketiga, ya, dari sisi ifrad, tasniyah, dan jamaknya juga harus sama. Lalu yang keempat, ini juga harus memiliki kesamaan, ya. Naat harus memiliki kesamaan dengan ma'rifat dalam segi apa? Segi ta'rif wa tangkir, ya. Dari segi kata ma'rifat dan juga kata nakirohnya. Ya, gampangnya kalau kata ma'rifat itu, ya, mudahnya itu ada alif lamnya di depannya. Kalau nakirah itu mudahnya ada tanwin di belakangnya, ya. Contoh misalkan di sini,
Indi sayyaratun jadidatun. Saya memiliki mobil yang baru ya, jadidatun. Kenapa pakai tak marbutoh? Sementara di sini kan, nah jadidun ini nggak pakai tak marbutoh ya. Kenapa di sini pakai tak marbutoh? Karena dia mengikuti sayyarah ada tak marbutohnya, maka ini ngikuti sama. Kalau ini kan kitab nggak pakai tak marbutoh ya. Nah maka ini jadidun tidak pakai tak marbutoh. Nah di sini kalau di sini apa? Ini nakirohnya ya, apa ini dari sisi nakirohnya dulu ya. Ini dari sisi nakiroh sama-sama tanwinnya. Jadi sayyarotun jadidatun ya, sama-sama tanwin sama nakirohnya. Nah, bedakan dengan di bawahnya yang kedua ini. As-sayyaratu al-jadidatu. Nah, as-sayyarah ada alif lam di depan. As-sayyaratu al-jadidatu. Ya, maka ini juga jadidah sebagai sifat di sayyarah ini atau sebagai naatnya di sayyarah juga harus mengikuti. Ditambahkan juga dengan alif lam. As-sayyaratu al-jadidatu. Nah, seperti itu. Ini namanya naat ya. Ghaliyatun itu mahal ya. Mobil yang baru itu mahal. Lalu kemudian yang ketiga contohnya aina Muhammadun al-Yabani ya, di manakah Muhammad? Ya, Muhammad ini untuk ma'rifat karena ini nama orang ya, maka ditambahkan al-Yabani ya, ya Yabannya atau naatnya itu ditambahkan dengan al ya, karena mengikuti meskipun nggak ada alif lam tapi ini nama, maka nama itu ma'rifat ya. Maka dia naatnya juga ditambahkan dengan alif lam. Lalu kemudian yang keempat contohnya hati daftarokal awal. Ya. Nah, di sini contohnya al-awwal ini naatnya. Kenapa dia pakai alif lam sebagai bentuk ma'rifat? Sementara yang diikuti apa? Daftaroka. Dia mengikuti man'unya daftaroka. Daftaroka ini ma'rifat nakirah. Ya, dia adalah ma'rifat ya. Kenapa? Karena dia mudhaf wilayah daftaroka. Ada iya mudhaf wilayahnya dengan ka, maka dia menjadi ma'rifat ya, daftaroka. Jadi susunan mudhaf wilayah itu adalah susunan ma'rifat. Maka kemudian naatnya juga dengan ma'rifat itu dengan adanya alif lam. Jadi hati daftaroka al-awwala. Nah, baiklah para jemaah, ini latihan yang pertama ya yang perlu kita perhatikan dari pelajaran yang terakhir, pelajaran 31 ya. Nah, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini, maka mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa menambah ya pemahaman kita terkait dengan bahasa Arab dan menjadikan kita semakin paham dan semakin mendapatkan kebaikan dari apa yang kita baca dalam kitab-kitab berbahasa Arab, khususnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.